itu dadanya gini. Nah, gini ya. Posisi begini. Dada dibusungin. Ya. Ini yang hadap kiblat, nanti dadanya, bukan wajahnya. Nih. Jadi dadanya agak gini. Mayat tadi. Kiblat nih. Ya. Ya, paham itu. Ya. Jadi tidur miring itu lijan bihi, arah lambungnya sebelah kanan, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, bimuqaddami badanihi, dengan memajukan badannya. Berarti pala enteng sana dikit, munduran. Nah, gitu ya. Ini contohnya begini, labil wajhi, bukan dengan wajah hadap kiblatnya, tapi memajukan badannya. Ya, kayak gini. Iya, sedekap begini. Nah, kan ruku takbir bisa nggak? Ya, terus ruku. Ya, nah satu ya, ini ada jelasin keterangannya. Wa yajibu julusuhu lirruku'i was-sujudi wa in syaqqa alaihi. Ini yang berat nih. Sembayang tidur miring, ini ruku sama sujud wajib duduk. Wa in syaqqa alaihi, walaupun berat baginya. Coba. Nah, sekarang ruku. Duduk. Duduknya iftirash atau tarabu atau besilah, terserah. Nah, ruku, sujud sempurna. Nanti munduran berarti. Kopi. Nah, udah selesai nih, bangun. Ya. Terus sujud lagi. Nah, terus balik lagi, umpamanya rakaat kedua tidur miring lagi, karena tidur miring ini posisi berdiri, gantinya diri. Nah, sembahyang tidur miring ini ruku dan sujudnya wajib duduk posisinya, bukan wajib duduk kalau bisa, bukan. Wa in syaqqa alaihi, sekalipun berat. Kalau nggak bisa sama sekali, ya rukunya kayak tadi, sama kayak orang duduk, pala terus tundukin lagi, gitu. Isyarat lagi jatuhnya, ya, dah, bangun selesai. Nah, tidurnya begini. Nah, ini jadi masalah kaki. Nah, kakinya begini, persis kayak mayat kan. Ini ada kiblat nih kakinya. Warijlahu, kedua kakinya itu apa? Lil kiblat nih, ke arah kiblat. Ya gini, kakinya begini. Iya benar. Tuh, umpamanya kakinya begini, nggak apa-apa sih. Yang penting ada kiblat. Kayak gini umpamanya. Iya gitu, kan bisa begini. Nah, yang terlepas, ini kan nggak ada kiblat nih. Ini masih ada bolehnya begini. Nah, tinggal satu pertanyaan kita, ruku sama sujudnya bagaimana? Ini ya, sama nih kayak orang baru meninggal nih, kan kadang-kadang orang naruh aja permasalahan kan, ada ya? Iya. Orang baru mati nih, naruhnya jangan begitu. Orang kalau baru mati meninggal naruhnya bagaimana? Jakarta madhab kiblat. Emang kalau madhab kiblat tadi bugono apa begini? Begini ya. Kuburinnya kan bugono, ya. Miring ke kanan. Kalau ini kan mustalkian, telentang, hadap kiblat. Itu tergantung ruangannya juga. Yang hadap situ dah, atau orang badang lain duduk di berbana, di sini aja legaan dikit. Kadang-kadang begitu. Iya kan? Ya udah ngaku yang sempit rumahnya. Nanti bakalan di situ ditaruhnya nanti. Hah? Iya sebetulnya mah nggak ada anunya, nggak ada aturan baku, nggak ada, itu mah orang aja kadang-kadang terlalu gitu. Ya kalau cara sholat ya begini, dia naruhnya begini, naruhnya bagaimana? Kiblatnya mana tanya? Ya begini udah. Ya kalau begini tuh orang lain ribet. Sono jalannya sempit banget, ini mentok pintu, mentok tembok, di langkah-langkah itu begini aja ya. Udah begini aja akhirnya gitu dirubah. Supaya orang bisa ngelayat gitu. Kadang-kadang maksudnya ada yang susah ya kalau ruang sempit, mentok pintu, ke tembok umpamanya. Nah ini begini caranya tuh. Ya, kedua kakinya menghadap kiblat. Wala yadur ikhrajuhuma anha,
boleh kedua kakinya itu keluar dari kiblat. Nanti begini, ya nggak apa-apa. Oleh itu nggak apa-apa. Ya, artinya tidak bahaya. Kenapa? Karena li'anal istiqbala hasilun bil wajhi. Karena menghadap kiblat itu sudah bisa ya dilakukan dengan wajah. Nah kalau sembahyang terlentang itu dikasih bantal. Ya. Syaratnya kasih bantal. Lupa tadi mau ngomong tuan rumah. Bantal. Jangan tertidur lagi. Bantalnya tuh barang dicoba ini nih. Nah, itu biar agak tinggi ya. Ini tinggi. Berarti mukanya madep kita. Iya. Nah, ini kalau bisa tatakin lagi sekali lagi. Jadi muka kita yang ada kiblat. Coba. Contoh itu. Buat contoh biar utas berkah. Oh jadi ilerin. Tapi pulang ada emasnya. Nah, jadi wajah kita ada kiblat. Aslinya begini, kaki juga ngadep kiblat. Kalau kakinya keluar dari kiblat berarti kakinya begini. Enggak apa-apa. Karena udah diwakili sama mau. Nah, kapan-kapan besok ente nggak bisa sembahyang diri, duduk nggak bisa, kan makin tua nih. Mending kalau tua doang, sakit kadang-kadang, muda tapi sakit. Diri nggak bisa, duduk nggak bisa. Telentang apa? Tidur miring nggak bisa. Nanti tidur terlentang. Syaratnya kasih sesuatu di bawah bantal. Ya. Nah, kakinya hadap kiblat. Kalau dia kagak bisa, maka nggak apa-apa begini kakinya. Yang penting wajahnya hadap kiblat. Nah, itu kalau terlentang begitu ya. Gitu. Kalau selain menghadap kiblat, Bro, kan kalau di rumah sakit atau di rumah itu asal belonjor aja, yang penting telentang aja tidur. Itu kagak bisa. Nggak bisa, harus Bisa. seperti ini. Iya, hadapnya kiblat. Banyak Iya. kan kita pernah lihat gitu. Dan udah yang penting sholat di atas tempat tidur, madep mana aja udah. Yang penting sholat udah. Dalam kasur orang, gitu Kayak di rumah masalahnya. sakit kan, Iya. bisa madep mana aja dia. Jadi putar. Bisa. Iya, kalau di rumah sakit bisa. Cuma kadang ruangannya itu mungkin kalau pipa IP bisa. Iya. Kelas 1 dah, kelas 1. FDF. Oto kan. Yang kelas 1 kali. Ya begini ya. Oh di rumah sakit berarti kita ngikutin dia. Kagak bisa ya. Iya. Kiblat jadi patokan. Gini bang. Sembahyang gak ngadep kiblat karena disesuaikan kasur naronya di rumah sakit. Itu sama juga kayak kita di dalam bis. Emang kita mau ke Jawa Timur, sembahyang kan belakang kiblat kan ada di sono barat. Gitu. Ya, ya seboleh-bolehnya sholat sunnah itu yang di atas kendaraan. Hemat waktu ya. Iya, cuman ntar posisi ruku, posisi berdiri aja kendaraan jalan. Nanti kalau ruku sujud harus ada kiblat. Begitu. Ya, Anda pernah cerita ya, udah paham itu ya? Iya. Paham itu kan? Ini bagi orang yang nggak pernah ninggalin sholat duha umpamanya, berlaku bagi dia. Jadi dia kayak orang gila hari itu. Gitu. Karena dia nggak pernah ninggalin. Kalau yang jarang-jarang jangan lagu-laguan. Jadi orang gila beneran tadi kata. Iya. Bikin konten begitu laku. Coba dah. Itu bisa banyak yang like. Orang kalau nggak ngerti nyalain pasti itu. Gak apa-apa, semakin banyak disalahin kan komenan semakin banyak. Tentuin itu. Nah sunnah adalah sholat duha. Jadi nanti dia kalau dalam kendaraan kan sunnah tuh. Nah karena dia mau ke arah sono kerjanya belakang kiblat. Jadi pada waktu takbirnya ada kiblat dulu. Gampang, prakteknya gampang. Misalnya sunat duha pada kiblat dulu. Rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar, langsung hidupin motornya, jalan udah. Sambil baca tuh Fatihah. Suratnya kan wasyamsi wadduhaha, lumayan tuh. Ntar minggir tuh udah rapi. Ya. Minggir, kiri berhenti. Ruku. Ada kiblat dulu. Ruku sujud ada kiblat. Udah selesai tuh ruku sujud kan bangun, sujud 2 kali bangun lagi tuh.
Allahu Akbar, naik lagi motornya. Mau ruku mah sujud jangan jauh-jauh dari motor, begitu sujud motor gua mana hilang. Naik lagi kan mau baca Fatihah tuh, naik lagi. Taruh ke sujud berhenti lagi, ngadep kiblat lagi. Ya, sampai begitu loh gitu. Sampai begitu prakteknya. Ini bagi orang yang nggak pernah ninggalin sholat duha atau sholat apa aja lah sunah-sunah yang lain. Yang penting dia nggak pernah ninggalin. Ada kebolehannya begitu di atas kendaraan. Nah, sekarang kita analogikan di rumah sakit, ya. Di rumah sakit analoginya apa? Sholat di dalam bis. Bedanya yang sholat di rumah sakit itu sholat fardu, yang di dalam bis umpamanya sholat fardu juga. Ya, kita sholat naik kereta, naik bis, kan ngikutin bis. Ya, kita kan ngikutin bis sudah. Jadi jalannya ke sana kita ke sana. Terus kita sholat. Sholatnya fardu lah ini, zuhur, asar umpamanya, sholat fardu zuhur. Itu namanya sholat hormat waktu, karena nggak ada yang sempurna bang. Ruku kagak sempurna, sujud nggak sempurna, ditambah lagi kiblat yang batal banget aja jelawan madep sono dia, arah sono. Namanya sholat hormat waktu. Nah orang di rumah sakit karena posisi kasurnya